Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukisman Purtadi. Selamat datang di kelas saya, Kimia SMA. Kimia SMA, untuk kali ini kita akan mendiskusikan tentang atom dan sistem periodik unsur. Apa yang akan kita bicarakan? Yang pertama adalah kita akan menggali pengetahuan awal siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang alur pembelajaran yang saya tawarkan untuk membelajarkan atom dan sistem periodik unsur. Dan yang terakhir nanti akan membicarakan proses pembelajaran dengan menggunakan alur pembelajaran yang ditawarkan sebelumnya. Ini adalah yang akan kita bahas. Kita mulai dari pengetahuan awal siswa. Jadi pengetahuan awal apa saja yang sudah diperoleh oleh siswa sebelum kita memasuki pokok bahasan atom dan sistem periodik unsur. Dari awal kita membelajarkan siswa dari NOS sampai yang kemarin, maka kita bisa menggali bahwa siswa sudah memiliki yang pertama adalah pengetahuan mengenai partikel dasar. Mereka sudah bisa membedakan antara zat tunggal dan campuran, kemudian unsur dan senyawa, atom dan molekul, dan juga partikel-partikel dasar. Selain itu, mereka juga sudah mengenal atom. Jadi, minggu yang lalu, di dalam stoikiometri kita sudah menyinggung sedikit tentang atom. Kita bisa menggali itu lagi sebagai pijakan sebelum kita masuk lebih dalam tentang bahasan secara khusus tentang atom. Jadi istilah atomnya sendiri kemarin sudah ada di dalam stoikiometri sebelum kita mulai menghitung dengan berbagai macam perhitungan stoikiometri, kita mengenalkan atom. Nah, di sini kita akan menggunakannya karena kita akan membahas atom lebih jauh lagi. Selain itu, mereka juga sudah mengenal adanya muatan, ion, dan sebagainya. Jadi, itu juga nanti akan berguna untuk pembahasan ke pokok bahasan kita kali ini. Dan yang terakhir adalah lambang unsur. Kita sudah mengenalkan siswa bagaimana menuliskan lambang unsur, aturan-aturan dasar bagaimana menuliskan lambang unsur, dan di sini lambang unsur akan digunakan lebih lanjut terutama berkaitan dengan atom dan isotopnya. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan awal yang bisa kita jadikan sebagai awalan, kita jadikan sebagai pemikiran bahwa di dalam pemikiran siswa ada konsep-konsep tersebut. Jadi kita bisa menggunakannya ulang lagi saat kita membahas tentang atom. Selanjutnya adalah alur pembelajaran. Alur pembelajaran yang saya tawarkan seperti biasa adalah alur yang menggunakan alur sejarah. Di dalam alur semacam ini kita akan memberikan pengetahuan dari yang paling dasar, yang paling bisa diamati, yang bisa terindra secara langsung, pengetahuan yang sederhana sebagaimana pengetahuan yang disampaikan oleh ilmuwan paling lampau, kemudian bergerak dengan penemuan-penemuan baru, dengan menambahkan konsep-konsep baru ke dalam pemikiran siswa. Kita seperti berjalan di dalam timeline sejarah. Jadi dari awal, sesuatu yang sederhana yang bisa dipikirkan secara sederhana, kemudian berkembang menjadi pengetahuan yang lebih kompleks. Kita menambahkan sedikit demi sedikit pengetahuan-pengetahuan itu, supaya pemikiran siswa juga ikut berevolusi seperti bagaimana konsep itu berevolusi. Jadi dari sederhana menjadi sesuatu yang kompleks. Itu adalah alur pembelajaran yang kita akan bicarakan. Alur pembelajaran ini kita mulai dari atom klasik. Kita sudah mengenalkan kata atom pada siswa.
kita akan membicarakan yang pertama adalah mengenai atom klasik. Di dalam atom klasik itu nanti kita bicara tentang atomnya Dalton, bagaimana sebenarnya atom Dalton itu muncul dan berkembang, dan bagaimana atom Dalton ini akan memengaruhi penemuan-penemuan selanjutnya yang mengembangkan pengetahuan kimia. Dan kita juga akan bicara tentang struktur atom dengan menggunakan atom klasik. Jadi bukan atom Dalton saja, tetapi beberapa teori atom setelahnya sebelum kita masuk ke atom yang modern. Jadi dalam atom modern adalah atom yang sudah menggunakan mekanika kuantum. Kita mulai dari bagaimana sifat cahaya, menjelaskan bagaimana sebenarnya sifat cahaya itu sebelum masuk ke atom Bohr. Untuk dilanjutkan dengan mekanika kuantum sebagai akhiran untuk kita membicarakan atom modern. Dan selanjutnya kita membawa siswa kita ke sistem periodik unsur. Kita bicara tentang tabel periodik unsur dan di dalamnya ada konfigurasi elektron, dan yang terakhir adalah sifat keperiodikan. Sebenarnya sebelum kita membahas tentang sifat keperiodikan, kita bisa memberikan sedikit flashback untuk tabel periodik, bagaimana beberapa ilmuwan mencoba untuk menyusun tabel periodik. Tapi sebenarnya di dalam proses ini akan memberi jeda pada pembelajaran dari yang sebelumnya tentang atom, kuanta, kemudian masuk ke konfigurasi atom berdasarkan mekanika kuantum. Kalau kemudian kita balik lagi ke bagaimana tabel periodik unsur itu disusun, sebaiknya ini diberikan sebagai pengayaan atau sebagai tambahan, sebagai fitur tambahan kepada siswa, supaya alurnya tidak terjeda sebelum kita masuk ke sifat periodik unsur. Atom klasik ini yang akan kita bicarakan yang pertama kali, sesuai dengan alur yang sudah saya sampaikan tadi. Kita mulai dengan atom Dalton. Kata atom yang sudah dikenal oleh siswa pada pokok bahasan sebelumnya adalah kata atom yang menggunakan teorinya Dalton. Kita bisa membicarakan tentang teori-teori sebelumnya atau hipotesis-hipotesis tentang adanya atom sebelum Dalton ini. Di zaman sebelumnya mungkin kita bisa mengulas lagi tentang unsur, apa itu unsur, dan atom menurut zamannya Aristoteles atau sebelumnya. Mungkin juga atom ada di beberapa budaya. Silahkan diungkap itu. Saya akan memulainya dari langkah yang ini, dari atom Dalton yang sudah dibahas sebelumnya. Di dalam atom Dalton kita punya sebuah postulat dari Dalton bahwa setiap unsur, setiap materi itu terdiri dari atom-atom tertentu. Atom suatu unsur itu punya sifat tertentu. Jadi atom itu sudah merupakan bagian yang terkecil. Atom-atom yang berasal dari unsur yang sama akan memiliki massa yang sama, bentuk yang sama, dan ukuran yang sama. Jadi massanya sama, ukurannya sama, bentuknya juga sama. Itu menurut Dalton. Jadi kalau kita punya unsur yang berbeda, maka bentuk atomnya, maka ukuran atomnya akan berbeda pula. Bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, itu yang dipostulatkan oleh Dalton. Jadi ini adalah teorinya atomnya Dalton, bahwa setiap unsur sekali lagi terdiri dari sebuah bola yang sangat-sangat kecil, yang merupakan bola yang pejal yang disebut sebagai atom, yang akan berbeda untuk setiap unsur. Ditambahkan lagi di dalam teori atomnya Dalton ini, kalau ada
dua buah atom dari unsur yang berbeda dapat membentuk sebuah molekul dengan perbandingan yang sederhana. Jadi, dua atau lebih atom dapat membentuk suatu molekul dengan perbandingan yang sederhana. Sebelumnya juga sudah diketahui bahwa jika dua atom atau lebih membentuk suatu senyawa yang berbeda, maka perbandingan dari satu atom dengan menggunakan perbandingan masanya, jika satu atom yang lainnya menggunakan massa yang tetap, maka perbandingan massa dari atom yang lainnya akan berupa bilangan bulat dan sederhana. Itu adalah penjelasan dari teori atomnya Dalton. Teori atomnya Dalton ini lumayan berkembang cukup lama, bahkan mungkin di dalam pemikiran kita sekarang, kita masih menggunakan atom menurutnya Dalton ya. Jadi mungkin kalau Anda ditanya tentang bagaimana sih sebenarnya atom itu, maka yang ada di dalam pikiran Anda, di pikiran saya dan pikiran kita semuanya adalah bentuk pola pejal yang menyusun semua unsur. Itu adalah teori atomnya Dalton. Itu bukti bahwa pengetahuan kita memang berjalan seperti bagaimana sejarah dari ilmu itu sendiri. Kalau kita belum bisa bergerak dari satu titik dari timeline-nya sejarah itu, kita masih akan menggunakan konsep itu. Nah, teori atomnya Dalton ini sebenarnya masih tetap kukuh, walaupun pada zaman itu ilmuwan sudah mulai mengembangkan penyelidikan mereka tentang gas, kemudian tentang berbagai macam senyawa yang juga sudah ditemukan saat itu. Mereka menyelidiki satu persatu bagaimana senyawa itu berlaku atau memiliki perilaku tertentu. Dia masih menggunakan atomnya Dalton. Termasuk juga saat orang mulai mengenal adanya listrik dan tabung katoda. Sinar tabung katoda yang diselidiki oleh beberapa ilmuwan seperti yang dilakukan oleh Thomson di sini menunjukkan bahwa jika di dalam tabung vakum ini dialiri oleh listrik, maka dari katoda akan memancarkan sebuah sinar yang berjalan lurus tetapi dipengaruhi oleh medan magnet. Ini adalah contoh eksperimen yang dilakukan oleh Thomson. Dia mendapati bahwa cahayanya bergerak lurus, tapi juga dipengaruhi oleh medan magnet. Dan ternyata sinar ini selalu berbelok ke arah medan yang bersifat positif. Jadi bermuatan positif. Kalau kita sudah tahu tentang konsep muatan, kemarin muatan-muatan yang sama akan saling menolak, sementara muatan yang berbeda akan menarik. Jadi kalau dia bergerak ke arah positif, maka kesimpulannya adalah sinar tabung katoda ini bersifat negatif. Dari percobaannya ini, Thomson menemukan rasio atau perbandingan antara massa dan muatan dari sinar tabung katoda ini. Dia selalu menemukan bahwa perbandingannya selalu tetap. Perbandingan muatan dan massa partikelnya itu adalah minus 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram. Pada dekade yang sama dengan penemuan Thomson ini mengenai perbandingan massa dan muatan partikel, seorang ilmuwan yang lain menyelidiki muatan partikel ini dengan menggunakan uji yang terkenal sebagai uji tetes minyak milikan dan menghasilkan bahwa muatan partikel itu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Jadi setiap berapapun massa dari tetesan minyak ini, molekul selalu mendapati kelipatan yang sama, yaitu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, atau ini disebut sebagai muatan dari partikel yang nanti akan selanjutnya disebut sebagai elektron. Dan massanya
dengan menggunakan perbandingan massa dan muatan yang disampaikan oleh Thomson, akhirnya ditemukan bahwa massa partikel itu sekitar 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Jadi itu bagaimana ilmuwan mendapatkan massa elektron tanpa harus menimbangnya. Jadi atom saja tidak diketahui bagaimana bentuknya, belum ada orang yang melihat atom. Apalagi elektron yang memiliki massa sekitar 2000 lebih kecil daripada massa atom hidrogen. Massa atom yang paling kecil 2000 lebih kecil lagi dari massa atom hidrogen. Jadi ini adalah bagaimana elektron ditemukan dan ditimbang dalam tanda kutip ya. Jadi ditemukan massanya. Dengan menggunakan temuannya ini, Thomson kemudian beranggapan bahwa atom itu bukan merupakan sebuah benda pejal yang mulus begitu saja. Jadi bukan bola yang seperti kelereng gitu. Jadi dari luarnya halus, pejal, padat. Akan tetapi dia menyampaikan bahwa atom itu berupa sebuah bola yang memiliki muatan positif di dalamnya dengan taburan elektron di sekelilingnya. Jadi ada elektron-elektron yang nempel di kulit bola atom itu. Jadi atom itu secara keseluruhan bersifat netral. Di dalamnya bolanya yang sebagian besarnya sebagaimana ditemukan tadi bahwa massa elektron itu sangat kecil, oleh karena itu Thomson beranggapan dia akan menempel di luar karena dia mudah dilepas waktu dialiri listrik ya. Maka dianggap sebagai sesuatu yang ada di luar, nempel di kulitnya, sementara bolanya sendiri bersifat positif karena elektron-elektron itu bermuatan negatif supaya muatannya netral. Berapa jumlah elektronnya, Thomson masih belum menemukannya. Dia menganggap bahwa kulitnya itu tertutup seperti kalau di kita seperti wijen di kulit onde-onde, gitu ya. Jadi ini adalah teori yang kemudian dikenal sebagai teori roti kismis, atau kalau tidak mengenal roti kismis sebagai teori onde-onde itu lebih tepat lagi karena di dalamnya bermuatan positif, wijennya bermuatan negatif, menyebar ke seluruh kulit atomnya, menyebar ke seluruh permukaan dari bola itu. Keseluruhannya disebut sebagai atom. Muatan di dalamnya positif besar karena jumlah elektronnya mungkin bisa banyak ya, seperti wijen di onde-onde itu. Penemuan yang disampaikan oleh Thomson ini atau teori yang disampaikan oleh Thomson ini berkaitan dengan atom tentu saja berbeda dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya di teori sebelumnya, bahwa atom itu adalah merupakan benda bulat pejal dan bersifat netral. Jadi bisa Anda bayangkan seperti kelereng gitu. Atau kita bisa meminta siswa kita untuk membayangkan seperti kelereng, bendanya padat, bulat gitu. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Thomson bahwa muatan itu ternyata tersebar merata. Karena muatannya tersebar merata, massanya juga tersebar merata. Bolanya di dalam, dari spherisnya bolanya bermuatan positif itu untuk mengimbangi jumlah muatan negatif yang ada di permukaannya. Dengan menggunakan teorinya Thomson ini, Rutherford yang juga bekerja sama dengan Thomson ingin membuktikan bahwa atom memang sesuai dengan anggapannya Thomson. Rutherford menyusun sebuah eksperimen yang selanjutnya disebut sebagai eksperimen lempeng emas tipis dari Rutherford. Eksperimen lempeng emas Rutherford ini
adalah menghamburkan sinar alfa. Pada penemuan yang hampir sama, jadi pada tahun-tahun ini ditemukan juga partikel-partikel sinar alfa, beta, dan gamma dengan penemuan radioaktif ya. Penemuan radioaktif, kemudian dengan penemuan radioaktif ini eksperimen dari ilmuwan semakin bertambah. Salah satunya yang digunakan oleh Rutherford adalah menghamburkan sinar alfa kepada lempengan tipis emas ya. Kalau mendasarkan pada teori atomnya Dalton, sebenarnya kalau benda pejal ditembak, mestinya tembakannya ini akan balik. Kalau energinya tidak cukup kuat, dia akan terpental balik. Tetapi kalau menggunakan teorinya Thomson yang tersebar merata, Rutherford akan berhipotesis sebenarnya seperti ini. Karena dianggap massa itu tersebar merata sesuai dengan muatannya, maka kalau ditembak dengan menggunakan hamburan sinar alfa, maka seluruh sinar alfa itu akan menembus. Jadi berbeda dengan kalau benda itu pejal, atom itu benda pejal, maka dia harusnya balik. Tapi karena ingin membuktikan bahwa ini sesuai dengan Thomson, bahwa tersebar merata, maka yang diinginkan pertama kali, yang dihipotesiskan oleh Rutherford, bahwa sinar alfa nanti akan diteruskan. Hasil eksperimennya ternyata sama sekali berbeda. Eksperimen yang dilakukan oleh Rutherford tentu saja bukan merupakan eksperimen yang hanya sekali kemudian menarik kesimpulan. Dia sudah melakukan berbagai macam eksperimen, berulang kali eksperimennya, dan menghasilkan hal yang sama, bahwa hampir 90% sekian lebih, 90-an sekian persen lebih, sinar alfa itu diteruskan. Tetapi ada sebagian sinar alfa yang dibelokkan dan juga dipantulkan kembali. Jadi ada sebagian yang selalu dibelokkan atau dipantulkan. Jadi Rutherford kemudian menyusun teorinya semacam ini. Jadi ada sesuatu yang di dalam atom itu yang dapat memantulkan lagi sinar alfanya atau membelokkan sinar alfanya kalau dia menyentuh benda tersebut. Jadi kalau ditembak kemudian balik, kan berarti ada sesuatu yang pecah di dalamnya. Jadi dipikirkan akhirnya kemungkinan apa yang disampaikan oleh Dalton tadi ada benarnya, tapi tidak seluruhnya. Jadi ada sebagian kecil dari atom itu yang merupakan benda yang padat, dan dia menyebutnya sebagai inti atom. Oleh karena itu, berbeda dengan Thomson yang menyatakan bahwa muatan positif itu menyebar merata, Rutherford akhirnya menyimpulkan bahwa muatan positif ada di pusatnya, ada di pusat atom. Jadi ada suatu ruangan tertentu yang terisi oleh pusat atom, sementara sebagian besarnya adalah ruang kosong. Dan kemudian ada bagian luar di permukaan yang terisi oleh elektron. Itu yang disampaikan oleh Rutherford. Kesimpulan yang diperoleh dari eksperimen hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipisnya Rutherford menunjukkan bahwa setiap atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif, serta ruang kosong di antara inti dan elektronnya. Jadi ini hampir mengisi sebagian besar dari setiap atomnya. Pasti penggambarannya tetap merupakan bentuk bulat gitu, dan di tengahnya ada intinya. Kalau kita memiliki atom yang paling kecil, yaitu hidrogen, yang terdiri dari satu elektron, maka di dalamnya muatannya satu positif, yang mengimbangi jumlah elektron yang ada di kulitnya. Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah,
Kalau tadi kita punya hidrogen, satu inti dan satu elektron, kemudian kita punya helium yang diketahui memiliki 2 elektron, seharusnya massa helium itu 2 kali massa hidrogen. Tapi pada kenyataannya helium itu memiliki massa 4 kali dari massa hidrogen. Atau pertanyaannya adalah mengapa hidrogen itu hanya 1/4 dari massa helium? Seharusnya hanya setengahnya saja karena jumlah elektronnya. Adalah James Chadwick yang menyatakan bahwa sebenarnya di dalam inti atom itu ada partikel lain yang menambahi jumlah massanya. Partikel ini disebut sebagai neutron yang ada di dalam setiap inti atom. Nah, karena neutron ini tidak bermuatan, jadi dia tidak akan mengubah muatan dari total atomnya, tetap netral. Oleh karena itu disebut sebagai neutron yang tidak bermuatan. Itu penemuan dari neutron dan proton. Dari sini kita bisa membelajarkan siswa mengenai isotop, yaitu perhitungan air berdasarkan kelimpahan isotopnya. Kita lanjutkan, kita bawa siswa kita dengan atom modern. Saya memulainya dengan menggunakan perumpamaan yang dilakukan oleh Schrödinger dengan kucing. Mengapa kucing Schrödinger? Kita balik lagi ke waktu kita mengamati atom tadi. Kita menjelaskan pada siswa kalau kita punya sebuah atom yang sangat kecil, kemudian diamati dengan sesuatu yang sedikit lebih besar daripada atom itu, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan sesuatu yang kecil kemudian ditembak dengan sesuatu yang kecil juga yang masanya hampir sama, apa yang terjadi? Kemungkinannya adalah pecah. Nah, dari pecahannya itu kita bisa bertanya, kita bisa mungkin mempertanyakan, benarkah yang kita dapatkan dari proses itu merupakan partikel penyusun ataukah memang hanya sebuah pecahan yang bukan merupakan entitas dari si partikel tersebut. Kemudian sifat-sifat yang lain juga setelah diamati bahwa sifat elektron itu berbeda dengan materi-materi yang makroskopis atau materi-materi yang bisa teramati. Jadi ada kebingungan yang muncul di dalam pikiran para ilmuwan kita saat itu ketika dihadapkan dengan benda yang sangat kecil yang disebut sebagai atom yang juga bisa dipecah lagi menjadi partikel penyusunnya, dan sekaligus bagaimana mereka memiliki perilaku yang berbeda dengan perilaku dari unsur-unsur yang terindra. Schrödinger kemudian mengenalkan sebuah analogi kucing di dalam sebuah kotak. Ada kucing, kita masukkan ke dalam sebuah kotak yang berisi radioaktif. Kemudian kotak ini juga diselubungi oleh suatu tabung yang berisi racun. Jadi kalau kita memaksa untuk membuka kotak itu, maka kotak itu racun itu akan tersebar dan kucing yang ada di dalamnya kemungkinan besarnya mati. Nah, pertanyaannya adalah saat kita tidak membuka kotaknya dan kucing itu ada di dalam, kita akan memperkirakan 50-50 antara kucing itu mati atau kucing itu hidup. Kita tidak bisa memastikan apakah kucing itu mati atau kucing itu hidup. Jadi antara kucing itu mati dan kucing itu hidup. Berbeda kalau kita membukanya secara paksa. Tadi ada racun masuk dan kucing itu akan teracuni oleh racun ini dan kita akan melihatnya kucing itu sebagai kucing yang mati. Atau kalau dia bisa lolos, kucing itu hidup. Jadi kita bisa memilih di dalam yang bisa kita amati akan ada kucing itu hidup atau kucing itu mati. Jadi bukan dua-duanya. Salah satu dari itu. Oleh karena itu, kalau ini adalah perumpamaan dari Schrödinger bahwa
dunia atom itu tidak bisa langsung dibawa ke dunia makroskopis. Jadi memang memiliki sifat yang berbeda antara atom. Jadi kucing di dalam kotak itu apakah dia mati atau dia hidup, punya kemungkinan dua-dua itu bisa tetap berjalan. Tapi kalau dibuka pasti salah satunya. Nah, seperti itu yang terjadi di dunia atom dan dunia makroskopis. Jembatan ini kenapa saya ingin Anda menjelaskan pada siswa Anda nanti adalah karena di banyak penelitian menunjukkan bahwa siswa menganggap bahwa dunia atom itu sama dengan dunia yang mereka bisa indera. Kalau mereka tahu bahwa karbon itu berwarna hitam, maka mereka menganggap bahwa atom karbon itu berwarna hitam. Kalau besi itu padat, maka atom besi itu padat. Kalau hidrogen itu gas, maka atom hidrogen itu berupa gas yang berbeda dengan atom dari besi. Nah, semacam inilah yang harus kita berikan penjelasannya pada siswa kita, bahwa ada beda antara dunia atom dengan dunia makroskopis yang kita lihat. Inilah mengapa saya ingin Anda mengawali penjelasan mekanika kuantum atau teori atom modern dengan mengenalkan kucing Schrödinger ini. Perkembangan teknologi dan pengetahuan zaman itu sudah mengetahui bahwa cahaya itu memiliki sifat sebagai gelombang, dan partikel kecil yang baru diketahui namanya elektron ini yang menjadi primadona saat itu ternyata juga memiliki sifat yang hampir sama dengan atau sangat mirip dengan cahaya, yaitu memiliki sifat gelombang, dan gelombang yang ada di dalam radiasi ini disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Kenapa disebut sebagai gelombang elektromagnetik? Karena saat dia merambat, saat dia bergerak, sebenarnya radiasi elektromagnetik ini memiliki dua bidang atau dua medan ya. Kita biasanya menyebutnya sebagai medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Jadi ada medan magnetnya dan ada medan listriknya. Dan sifat gelombang ini sangat ditentukan oleh panjang gelombang, amplitude dan kecepatannya. Panjang gelombang dari cahaya, kalau kita memberikan contoh misalnya cahaya yang nampak itu memiliki panjang gelombang yang akan menentukan warna dari cahaya yang kita lihat, yang sampai kepada indera kita. Kemudian amplitudo besar, tinggi, rendahnya gelombang itu akan memberikan efek pada kuat atau lemahnya cahaya yang kita terima. Bisa terang, sangat terang, atau teredup. Jadi redup dan terangnya cahaya. Para ilmuwan juga menemukan bahwa selain sebagai gelombang, cahaya juga bersifat sebagai partikel. Jika cahaya sebagai partikel, ini berarti bahwa cahaya itu terdiri dari banyak partikel kecil yang diskrit ya. Jadi bukan suatu yang kalau kita melihat lautan dari jauh, itu seperti gelombang yang terus-menerus, tak terputus gitu. Tetapi ternyata cahaya itu juga bersifat sebagai sebuah partikel. Jadi cahaya itu terdiri dari banyak partikel yang bisa dihitung atau yang disebut sebagai paket-paket energi tertentu yang disebut sebagai foton atau kuantum. Anda bisa membayangkan kalau suatu seberkas cahaya masuk ke dalam kamar kita, maka itu bukan sesuatu yang kontinu seperti itu, seperti kalau kita hanya melihat air mengalir gitu, tetapi dia sebenarnya terdiri dari banyak partikel. Anda bisa membayangkan ini seperti kalau misalnya kita menaburkan beras gitu. Jadi menaburkan beras atau menaburkan tepung gitu ya. Jadi banyak sekali. Kalau semakin kecil ukuran tepungnya, maka kita tidak bisa melihat satu persatu, tapi kalau semakin besar kita akan bisa melihat bahwa berkas sinar itu
merupakan kuanta-kuanta tertentu atau foton-foton tertentu yang kita sebut sebagai kuantum. Jadi mulailah di sini istilah kuantum dan mengapa teori yang terakhir yang berkembang disebut sebagai teori mekanika kuantum. Dengan adanya pernyataan bahwa cahaya bersifat sebagai partikel, tidak hanya gelombang, penelitian-penelitian berlanjut untuk membuktikan apakah memang cahaya itu bersifat gelombang dan partikel, ataukah hanya gelombang saja atau partikel saja. Salah satu kelompok studi yang melaporkan hal yang sangat bagus adalah spektroskopi atom, yaitu sebuah penelitian yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik yang diserap dan dilepas oleh atom. Jadi kalau sebuah cahaya dilewatkan pada prisma, cahaya berkas tunggal dilewatkan pada prisma, ini adalah contohnya di sini. Kita punya tadi pakai tabung katoda ya, kemudian menghasilkan cahaya, cahayanya dilewatkan pada sebuah prisma. Kalau ini adalah cahaya tampak, maka kita akan mendapatkan spektrum cahaya tampak itu seperti pelangi di sini yang tadi sudah kita bicarakan. Dari warna-warna ini, kita tadi sudah mendapatkan bahwa setiap warna itu menunjukkan panjang gelombang tertentu. Dari ungu sampai ke merah, itu memiliki panjang gelombang tertentu. Jadi ini adalah spektrum kontinu dari cahaya tampak. Akan tetapi bedanya kalau kita membenarkan suatu atom, kemudian cahayanya dilewatkan pada satu celah sempit sekali, kemudian cahaya yang lewat dari celah itu kita lewatkan pada prisma, hasilnya ternyata setiap atom itu memberikan cahaya tertentu pada garis-garis tertentu pada layar tangkapan di belakangnya. Jadi, balik lagi, kalau cahaya putih polikromatik itu dilewatkan pada prisma, dia akan menyebar, memberikan banyak cahaya, memberikan banyak warna cahaya. Tetapi kalau atom-atom tertentu, dia memberikan hanya garis-garis tertentu dari cahaya tersebut. Yang ini disebut sebagai spektrum emisi. Contohnya adalah ini. Kita mulai dari hidrogen dulu paling atas. Itu memunculkan 1, 2, 3, 4 garis. Memunculkan 4 garis. Oleh karena itu disebut sebagai dia memiliki 4 panjang gelombang. Sementara helium itu ada 8 garis. Dan besi akan memiliki lebih banyak lagi garis yang bisa dimunculkan. Dan semuanya ini adalah spektrum garis dari setiap atom ya. Spektrum garis yang dimiliki oleh setiap atom. Setelah dilakukan banyak percobaan, ternyata menghasilkan spektrum garis yang selalu sama. Spektrum emisi atau spektrum garis yang dimiliki oleh setiap atom ini khas untuk atom-atom tertentu. Jadi seperti barcode-nya. Berdasarkan spektrum emisi ini, kemudian disusun oleh Bohr suatu model atom terbaru lagi. Mengapa suatu atom bisa mengemisikan panjang gelombang tertentu? Jadi kalau kita punya atom dengan suatu elektron di dalam tingkatan energi tertentu, kemudian kita tambahi energi dengan ditembak, elektron ini akan berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain, sesuai dengan jumlah energi yang dia tangkap. Saat dia kembali ke tingkatan energi lagi yang awal,
dia akan melepaskan energi yang dia peroleh tadi, dia emisikan tadi dalam bentuk gelombang cahaya dengan warna-warna tertentu. Nah, tingkatan-tingkatan energi mensyaratkan jumlah energi tertentu. Oleh karena itu, Bohr kemudian menyusun teori tentang atomnya menjadi seperti atom itu seperti tata surya. Jadi ada inti sebagai pusat tata surya itu, kemudian elektron-elektron yang mengelilinginya yang berada pada energi tertentu yang disebut sebagai orbit, garis orbitnya ini. Sampai pada tahap ini, kita menekankan pada siswa bahwa elektron akan bergerak pada orbitnya masing-masing. Di sini kita akan melihat bahwa elektron itu yang bergerak seperti cahaya, yang sangat mirip dengan cahaya, dia memiliki sifat sebagai gelombang dan sifat sebagai partikel. Kalau atom itu bergerak semakin cepat, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek, karena panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan kecepatan menurut persamaannya de Broglie. Tadi dia punya gelombang, dia punya kecepatan bergerak, jadi dia punya sifat sebagai gelombang di dalam posisi tertentu di dalam orbitnya. Oleh karena itu dia punya sifat sebagai partikel. Saya ulang, ada sifat sebagai partikel dan ada sifat sebagai gelombangnya di situ. Di dalam persamaan de Broglie tadi, panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Kecepatan itu berarti memiliki sifat merupakan sifat yang dimiliki oleh cahaya sebagai gelombang, dan pada orbit tertentu itu berarti dia punya posisi. Kalau dia punya posisi berarti dia ada sebagai partikel. Karena cahaya bisa bersifat sebagai gelombang dan cahaya bisa bersifat sebagai partikel, di mana kita bisa menentukan kecepatan suatu gelombang itu berdasarkan panjang gelombangnya, dan kita juga bisa menentukan posisi dari suatu partikel. Akan tetapi kita tidak bisa menentukan secara pasti kedua-duanya secara sekaligus. Ini disebut oleh Heisenberg sebagai sebuah ketidakpastian. Kita hanya bisa memastikan salah satu dari kedua sifat tersebut. Kalau kita memastikan kecepatannya, maka kita tidak bisa memastikan posisinya. Tetapi kalau kita bisa memastikan posisinya, kita tidak bisa memastikan kecepatannya. Itu kemudian diselesaikan oleh Schrödinger dengan persamaan gelombang yang menghubungkan antara gelombang dan partikel di dalam satu persamaan sebagai fungsi matematis dari gelombang. Penyelesaian persamaan ini mensyaratkan bilangan-bilangan yang terkait dengan posisi atom yang disebut sebagai orbital. Orbital ini seperti kebolehjadian untuk menemukan atom, tapi definisi orbital sendiri nanti ada sendiri ya. Tapi orbital ini berkait dengan posisi adalah peluang yang paling mungkin kita bisa menemukan sebuah elektron di dalam sebuah atom. Itu adalah orbital yang digunakan di dalam persamaan Schrödinger ini. Dari sini akan memunculkan bilangan-bilangan yang disebut sebagai bilangan kuantum yang mencirikan energi-energi tertentu dari elektron di dalam atom. Ada 3 bilangan kuantum yang digunakan, yang saling berkait, yang digunakan di dalam penyelesaian persamaan Schrödinger. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau prinsip ya, yang kita sebut sebagai N. Kemudian bilangan kuantum momentum angular yang biasanya disimbolkan dengan L. Selain itu, bilangan kuantum magnetik yang biasanya yang dilambangkan dengan ML atau biasanya disingkat hanya M saja. Selain ketiga bilangan kuantum ini, kita punya bilangan kuantum yang keempat
yang disebut sebagai bilangan kuantum spin, atau dilambangkan dengan M pakai indeks S, atau dilambangkan dengan S saja. Dengan menggunakan persamaan Schrödinger tadi yang diselesaikan dengan menggunakan bilangan kuantum, maka diperoleh bentuk orbital. Orbital didefinisikan sebagai bentuk persamaan matematis di dalam teori atom dan mekanika kuantum yang mendeskripsikan posisi dan perilaku seperti gelombang dari elektron di dalam sebuah atom. Itu adalah orbital. Dengan menyelesaikan persamaan dari Schrödinger, kita akan mendapatkan bentuk-bentuk orbital dari orbital 1s, 2s, 3s. Jadi di 1s kita tidak melihat adanya simpul itu. Di 2s kita melihat 1 dan di 3s kita melihat 2. Kebolehjadian untuk menemukan elektron pada daerah itu menjadi sangat-sangat kecil atau mendekati 0. Sampai di sini variasinya adalah Anda mengenalkan tentang bilangan kuantum, kemudian Anda mulai menyampaikan tentang orbital-orbital. Sampai pada teori atom ini selesai, kita akan membawa siswa kita ke konsep yang baru, yaitu tentang sistem periodik unsur. Di dalam judul ini saya memberi judul tabel periodik unsur. Anda bisa melihat perbedaan antara sistem dan tabelnya langsung ya. Sistem itu suatu cara bagaimana kita membuat unsur-unsur itu ada di dalam keperiodikan. Kalau tabel itu berarti benarnya. Yang pertama adalah kita mengenalkan siswa pada konfigurasi elektron. Jadi sebelum kita sampai pada bagaimana tabel periodik itu, kita mengenalkan bagaimana konfigurasi elektron dengan menggunakan teori atom mekanika kuantum. Konfigurasi elektron adalah distribusi elektron dari suatu atom atau molekul di dalam orbital atom atau molekul tersebut ya. Jadi itu konfigurasi elektron. Jadi bagaimana elektron itu disusun di dalam orbitalnya. Dengan menggunakan ini, kemudian kita akan mengenalkan pada siswa orbital tadi punya tingkatan energi tertentu. Tingkatan energi. Kita tidak menggunakan kata kulit pada teori mekanika kuantum. Ingat ya, kalau kulit mungkin kita masih pada teori atom Bohr yang tadi menggunakan kata orbit. Kita menyebutnya sebagai kulit. Waktu teori Bohr ini berkembang lebih jauh, kita tidak menggunakan lagi kata orbit atau kulit. Kita menyebut tingkatan energi dari orbital itu. Tingkatan energi itu terbagi menjadi beberapa. Untuk orbital tingkatan yang pertama, dia punya subenergi yang disebut sebagai orbital 1s. Kemudian untuk tingkatan energi yang kedua, dia punya dua sub tingkat energi, yaitu 2s dan 2p. Kemudian 3 itu punya 3 orbital, yaitu orbital 3s, 3p, dan 3d, dan seterusnya. Anda silakan mengenalkan lebih banyak pada siswa Anda. Kemudian Anda akan menjembatani siswa Anda dari apa hubungan antara tingkat energi ini atau orbital-orbital ini dengan bilangan kuantum tadi yang digunakan untuk persamaan Schrödinger. Selanjutnya, kita menjelaskan pada siswa kita bahwa tingkatan energinya adalah seperti yang di dalam grafik yang saya buat ini. Jadi, yang paling
bawah atau paling rendah tingkatan energinya adalah 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, baru 3D, dan seterusnya ke atas. Jadi tingkatan-tingkatan energi inilah yang digunakan waktu kita mendistribusikan elektron. Sebenarnya bukan kita mendistribusikan elektron, artinya saat kita melihat suatu distribusi elektron di dalam atom dan kita menerapkannya di dalam tingkatan energi ini. Tingkatan energi semacam ini sebenarnya dibuat dari bukan kita yang menentukan, tetapi berdasarkan hasil eksperimen. Jadi dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh para kimia,wan, kemudian disusunlah teori tentang tingkatan energi ini. Dengan menggunakan tingkatan energi ini, selanjutnya Anda mengenalkan bagaimana cara kita mendistribusikan elektron di dalam konfigurasinya. Jadi prinsip membangun atau Aufbau ini didasarkan pada tingkatan energi yang paling rendah. Elektron itu akan mengisi energi paling rendah terlebih dulu, kemudian baru tingkatan di atasnya. Di sini ya nanti kita akan mengenalkan berapa jumlah maksimum dari orbital 1S, berapa yang di 2P, berapa yang di 3D, berapa yang di 4F, dan sebagainya, supaya siswa tahu berapa jumlah elektron yang didistribusikan pada tiap orbital ini. Dari tiap orbital ini kita akan memasangkan antara bagaimana elektron itu terdistribusi di dalam konfigurasi elektronnya dengan letaknya di dalam tabel periodik unsur. Nah, ini yang saya bilang akan terjadi gap kalau kita menjelaskan pada bagian dengan alur ini, kemudian Anda pada bagian ini menceritakan tentang sejarah tabel periodik unsur dari awal, bagaimana setiap orang itu akan mengelompokkan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Mengapa sih mereka mengelompokkannya? Supaya mudah dipelajari, istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita akan menjelaskan ini, sebaiknya selesaikan dulu di dalam kita menjelaskan bagaimana hubungan antara konfigurasi elektron dengan tabel posisi unsur itu di dalam tabel periodik unsur. Selesai, kemudian silakan Anda memberikan penguatan pada siswa kita bagaimana tabel periodik itu berkembang. Bagaimana setiap orang itu menggambarkan, menginginkan sistem pengelompokan unsur yang mereka temui dalam sistem-sistem tertentu. Mungkin dari awal hanya dibagi menjadi logam, non-logam, kemudian pengetahuan akan berkembang semakin lama akan semakin baik sampai pada tabel periodik modern yang disusun oleh Mendeleev yang kita hampir seperti yang kita kenal sekarang, walaupun yang kita kenal sekarang adalah perkembangan terakhir dari apa yang diusahakan oleh Mendeleev. Ya, jadi sampai di sini ya, Anda bisa bercerita tentang tabel periodik itu, perkembangannya seperti apa, untuk memberikan pengetahuan pada siswa bagaimana ilmu itu berkembang. Berikutnya adalah sifat keperiodikan. Dari tabel periodik itu kita bisa mengajarkan pada siswa ada sifat-sifat keperiodikan tertentu. Yang menarik dari Mendeleev adalah dia sudah bisa memprediksi adanya unsur yang belum ditemukan saat dia menyusun tabelnya. Karena sifat keperiodikan ini, dan yang paling gamblang dari tabel periodik adalah sifat logam dan non-logam, Anda silakan menunjukkan garis pisah antara logam, non-logam, metaloid, dan metaloid tadi. Kemudian bagaimana jari-jari atom itu berperan di dalam tabel periodik dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian energi ionisasi adalah hal yang dikenalkan selanjutnya, dan afinitas elektron serta keelektronegatifan.
Seringnya tiga hal yang terakhir ini susah dipahami dengan baik oleh siswa. Siswa kadang bingung bagaimana yang disebut sebagai energi ionisasi, mana yang disebut sebagai afinitas elektron, mana yang disebut sebagai sifat keelektronegatifan. Ini harus ditekankan dengan baik pada siswa dengan memberikan contoh. Jangan biarkan mereka bingung dan susah untuk memutuskan dari ketiganya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada diskusi kita kali ini di Kimia SMA berkaitan dengan atom dan sifat periodik yang ada di dalam tabel periodik unsur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membangkitkan rasa ingin tahu lebih dalam lagi pada Anda agar bisa menggali informasi tentang konsep yang akan disampaikan untuk siswa kita nantinya. Selamat belajar. Terima kasih perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.